Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I Channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang psycholinguistik. Tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah persepsi ujaran. Jadi pada materi ini saya akan membahas tentang bagaimana orang itu mempersepsi ujaran yang dituturkan oleh orang lain untuk orang lain atau mungkin bahkan untuk mereka. Oke. Manusia sebenarnya mengalami banyak hal dengan telinganya karena kita bisa mendengar, jadi ada banyak hal yang bisa kita alami karena telinga kita mendengar sesuatu gitu ya. Jadi secara awam kita biasanya menggunakan kata-kata ya, ada kata mendengar gitu ya, atau mungkin bisa kata mendengarkan. Terkadang kita mendengar ada kata mendengar, atau terkadang kita mendengarkan seseorang itu menggunakan kata mendengarkan, kira-kira seperti itu. Atau kata-kata yang lain, kira-kira seperti itu ya. Artinya organ dengar kita itu menangkap berbagai bunyi ya, apapun itu ya. Ya, kata apapun itu atau kalimat apapun itu, frasa apapun itu yang sebenarnya proses dalam menangkap bunyi tersebut atau mempersepsi bunyi-bunyi tersebut atau ujaran-ujaran tersebut ya sebenarnya eh, apa ya, tidak banyak kita sadari. Ya, jadi proses bagaimana terjadinya kita menangkap itu tidak kita sadari, atau sebagaimana mudahnya kita menangkap eh, bunyi tersebut, atau sebagai mana sulitnya, seberapa sulitnya kita menangkap bunyi tersebut atau tuturan tersebut ya sebenarnya tidak banyak yang kita sadari ya. Di sini kita akan bahas tentang itu. Ya, seperti yang kita tahu ya, bunyi yang tertangkap pun ya oleh indera pendengaran kita itu sangat beragam, bisa dikatakan sangat-sangat beragam. Ya. Bisa jadi bunyi yang kita tangkap itu ya bermakna, gitu ya, ada maknanya, atau bahkan ya hanya sekedar bunyi saja, artinya ya tidak ada makna sama sekali. Ya, ada juga biasanya kita menangkap bunyi-bunyi tersebut ya secara utuh gitu ya. Secara utuh, benar-benar utuh. Apa yang orang ujarkan kita dapat menangkap secara utuh. Tapi ada pula ya terkadang hanya sebagian saja ya, yang bisa kita tangkap gitu ya dari tuturan atau bunyi yang disampaikan oleh orang lain, sebagian saja. Atau mungkin utuh ya tetapi kemudian mengalami distorsi. Ya, mengalami, bisa jadi kita tangkap utuh tapi mengalami distorsi di sana. Ya. Jadi pertanyaannya, kira-kira kapan sih kita bisa mengalami hal-hal tersebut? Gitu ya. Ya, ini yang menarik. Kapan sih sebenarnya kita itu bisa menangkap bunyi itu secara utuh, atau kita hanya bisa menangkapnya sebagian saja, atau mungkin utuh tapi mengalami distorsi? Kira-kira kapan sih sebenarnya kita mengalami hal tersebut gitu ya. Ya ini ya. Sebenarnya hal tersebut biasanya ya kita rasakan apabila kita itu mendengarkan orang yang berbicara dalam bahasa asing. Jadi ada seseorang yang berujar dalam bahasa asing yang menurut kita asing, kira-kira seperti itu ya. Dan kita belum menguasai bahasa yang digunakan tersebut. Ya, contoh saja bahasa Inggris gitu ya. Ada orang yang berbicara dalam bahasa Inggris dan kita masih dalam tahap belajar. Biasanya apa yang diujarkan oleh orang tersebut dalam bahasa Inggris, kita sebagai berposisi masih sebagai pembelajar, intinya masih belum fasih dalam berbahasa bahasa Inggris, ya tentu saja mungkin kita hanya bisa menangkap sebagian saja, atau mungkin nggak bisa sama sekali, ya, atau utuh. Ya, ya itu tergantung dari sejauh mana kita bisa fasih menggunakan bahasa tersebut gitu ya, apa yang diujarkan orang tersebut, kira-kira seperti itu ya.
Jadi di sini intinya dia akan mengalami intinya kita akan mengalami hal tersebut ya, intinya eh, tidak menangkap ujaran orang tersebut secara utuh saat orang tersebut ya belum menguasai bahasa yang digunakan oleh orang yang berujar, kira-kira seperti itu ya. Tapi apabila katanya di sini kita telah menguasai bahasa asing yang sedang dibicarakan dengan sangat baik, ya kira-kira seperti ini. Jadi biasanya kita benar-benar menyimak tiap kata yang dikeluarkan untuk dapat memahaminya. Ya intinya kita bisa secara utuh mendapatkan makna atau arti yang sebenarnya apa yang hendak disampaikan oleh pembicara tersebut dengan menggunakan bahasa asing tersebut. Ya, karena kita sudah fasih berbahasa Inggris, jadi orang tersebut ketika berbicara biasanya ya kita benar-benar menyimak gitu ya. Tiap kata apa yang dikeluarkan atau apa yang diujarkan oleh orang tersebut. Ya, untuk dapat memahaminya intinya seperti itu ya kira-kira. Oke. Terus lagi di sini katanya apa? Bahkan yang sering terjadi adalah bahwa belum lagi kita menangkap dan memahami suatu deretan kata yang diucapkan gitu ya. Kemudian pembicara tadi telah berlanjut dengan kata-kata yang lain sehingga kita tertinggal untuk memahaminya. Gini ya. Jadi yang sering terjadi sebelum kita bisa memahami apa tuturan yang dia tuturkan tadi, kemudian orang tersebut bertutur atau berujar lagi. Nah, jadi intinya di sini kita belum dapat makna atau maksud dari orang yang berujar tadi apa. Kemudian dia berujar lagi. Akhirnya ya kita tertinggal untuk memahami apa yang dia katakan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Karena ada memori lain yang masuk. Kira-kira seperti itu ya. Ya hasilnya ya kita tidak dapat memahami dengan baik apa yang dibicarakan. Nah, kita bahkan menilai orang asing tersebut ya berbicara terlalu cepat atau suaranya terlalu kecil. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ya bisa dikatakan seperti inilah. Kalian berbicara atau mendengarkan penutur asli bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kalian masih tahap belajar dalam bahasa Inggris. Penutur asli bahasa Inggris tersebut berujar dalam bahasa Inggris. Kemudian kita di sini ngerasa bahwa karena kita baru belajar ya kita ngerasa bahwa aduh kayaknya dia ngomongnya terlalu cepet deh ya, atau mungkin suaranya terlalu kecil untuk didengarkan kira-kira seperti itu ya. Padahal masalahnya adalah ya karena kita masih asing dengan bahasa yang digunakan oleh orang tersebut ya, bukan gara-gara bahasa tersebut terlalu cepat diucapkan atau tidak ya. Bahkan terkesan aneh ketika ada penutur asli dalam bahasa Inggris berucap dalam bahasa mereka dengan speed yang pelan gitu ya. Justru aneh, kira-kira seperti itu. Ya, bisa kita ambil contoh bahwa ketika kita berbicara bahasa Indonesia kepada teman-teman kita, ya, sudah pasti speednya ya normalnya orang Indonesia kalau berbicara dengan orang lain ya. Tidak mungkin kita perlambat. Apabila kita perlambat maka terkesan aneh gitu ya. Mungkin orang lain yang mendengarkan kita ngomong akan merasa bahwa aduh, ini orang kenapa ya? Kira-kira seperti itu. Jadi di sini sebenarnya bukan masalah si penutur itu berbicara atau terlalu cepat atau tidak ya, atau suaranya terlalu kecil atau terlalu besar sehingga tidak dapat didengar dengan baik. Sebenarnya bukan itu. Lebih ke kita tidak terbiasa mendengarkan kata-kata tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi, kemudian selanjutnya masalah yang dihadapi oleh pendengar. Sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi oleh para pendengar itu? Ya, ini dengan konteks pendengar yang mendengarkan bahasa asing menurut dia ya kira-kira seperti itu ya. Bahasa yang belum dia kuasai. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan ya dia harus dapat meramu gitu ya atau merangkai bunyi-bunyi yang dia dengar sedemikian rupa
Ya, agar bunyi-bunyi tersebut membentuk kata yang tidak hanya bermakna, tetapi juga ya, cocok dalam konteks di mana kata-kata itu digunakan. Jadi intinya kita harus benar-benar dapat merangkai bunyi-bunyi yang kita dengar tadi, kemudian kita lihat konteksnya kira-kira sesuai atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Ketika kita sudah bisa mempersepsi seperti itu, maka bisa dapat disimpulkan bahwa kita sudah paham atau sudah mengerti bahasa asing tersebut. Ya. Tetapi apabila ini baru menurut kita, ya saya yakin kita akan menemukan kesulitan untuk meramu atau merangkai bunyi-bunyi tersebut menjadi suatu bunyi yang utuh gitu ya. Kenapa? Karena kita jarang menggunakannya atau jarang mendengarkannya. Kira-kira seperti itu. Inilah masalah yang sebenarnya dihadapi oleh para pendengar gitu ya. Ya contoh saja para pembelajar bahasa Inggris. Ya, lebih karena mereka itu tidak terbiasa mendengarkan orang lain atau penutur asli bahasa Inggris berbicara, lebih ke sana, tidak terbiasa mendengarkan mereka ngomong, lebih ke mungkin vocabnya mereka itu masih kurang kosakata ya di sini. Kosakata dalam bahasa Inggrisnya kurang, jadi terkesan bahwa dia tidak dapat menangkap dengan jelas bunyi-bunyi tersebut. Ya, bagaimana mau menangkap dengan jelas? Ya, kata-kata yang diujarkan aja dia tak pernah mendengar sebelumnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi di sini katanya apa? Ya bagi penutur asli atau penutur yang sudah fasih berbahasa tersebut ya proses-proses meramu bunyi-bunyi tersebut ya bukan merupakan suatu hal yang sulit gitu ya. Nah, karena proses seperti ini ya katanya apa tidak akan terasa atau mungkin ya datang begitu saja secara naluri. Ya intinya secara alamiah kira-kira seperti itu ya. Kita bisa merangkai kata-kata tersebut menjadi bentuk yang utuh gitu ya. Kemudian kita menjadi uh, paham apa yang diujarkan oleh orang lain. Ya, jadi secara alamiah. Ya, ini bagi penutur asli ya. Atau mungkin penutur yang sudah fasih berbahasa yang digunakan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Akan tetapi katanya apa? Bagi penutur asing proses ini ya sangatlah rumit ya. Ya, sebagai seorang yang baru belajar bahasa yang lain, ya, sudah pasti proses tersebut masih terasa sangat rumit. Ya, oke. Kemudian kita akan beralih pada yang namanya proses persepsi. Ya, jadi seperti apa sih proses dalam mempersepsi suatu ujaran itu? Ya, jadi persepsi ujaran itu katanya apa? Adalah peristiwa ketika telinga menangkap suatu bunyi yang dapat berupa bunyi lepas. Gini ya. Jadi proses persepsi itu adalah adanya bunyi lepas, ya, bunyi apa saja ya intinya itu ya, atau berupa kata atau mungkin berupa kalimat. Ya, jadi telinga kita tuh mencoba untuk menangkap bunyi-bunyi tersebut, entah bunyi apapun itu, atau mungkin bunyi tersebut berbentuk kata atau bunyi tersebut berbentuk kalimat. Ya, jadi kira-kira itu ya. Ini namanya prosesnya ya, proses persepsinya. Jadi mulai dari telinga kita. Ya, jadi apabila telinga kita bermasalah ya jelas sekali bahwa kita akan menemukan kesulitan untuk berkomunikasi ya karena kita tidak tahu apa yang orang tersebut ujarkan sebenarnya. Kemudian ketidakmampuan menangkap bunyi yang seperti saya katakan tadi yang didengar ya bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kenapa kita tidak bisa mendengarkan dia tadi ngomong apa ya secara jelas ya banyak faktor sebenarnya. Ya seperti yang saya katakan tadi ya bisa jadi ya adanya ketidaksempurnaan organ pendengaran. Ya, dan materi yang didengar juga bisa sih sebenarnya. Ya, ketidaksempurnaan organ pendengaran itu maksudnya mungkin telinga kita tuh ada masalah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan kesulitan untuk menangkap bunyi yang
diujarkan oleh orang lain. Atau mungkin bisa jadi tergantung dari materi apa sih yang didengar oleh kita, gitu ya. Apabila materi tersebut terasa asing bagi kita, tak pernah kita dengarkan sebelumnya, maka ya kita akan menemukan kesulitan untuk menangkap bunyi-bunyi tersebut atau maksud dari bunyi-bunyi tersebut apa ya, kita akan menemukan kesulitan di sana karena materi tersebut ya menurut kita baru kita dengar. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ketidaksempurnaan persepsi bunyi bisa jadi antara lain disebabkan oleh, bisa jadi ini yang pertama adalah kecepatan bunyi. Ya, kecepatan bunyi yang kita dengar ya, bagi para pembelajar bahasa asing ya kecepatan bunyi itu sangat mempengaruhi sekali ya. Kenapa? Karena semakin cepat ya, kita kan baru belajar ya, dalam tahap belajar. Maka ketika kita mendengar suatu bunyi itu terlalu cepat, maka susah kita menangkapnya. Ya. Apabila terlebih lagi bunyi tersebut dalam bentuk kalimat ya, berarti kan panjang. Ya intinya seperti itu. Jadi saya yakin kita akan mengalami kesulitan untuk mempersepsi bunyi-bunyi tersebut. Ya, jadi kecepatan bunyi ini juga terkadang sangat berpengaruh sekali ya bagi orang yang baru belajar bahasa asing. Ya bahasa apapun itu. Jadi itulah kenapa bagi orang yang baru belajar bahasa asing, bahasa apapun itu, mereka biasanya membutuhkan yang namanya pengulangan. Ya, tidak cukup dengan sekali, tidak cukup dengan sekali mendengar. Ya, sekali lagi, kecuali itu kita sudah fasih, ya, cukup sekali kita udah tahu. Ya, dengan kecepatan seperti apapun biasanya kita paham orang tersebut ngomong apa. Cuma ketika kita masih dalam tahap belajar, maka kecepatan bunyi ini sangat berpengaruh sekali. Pembelajar bahasa Inggris yang belum tinggi kemampuannya bisa dikatakan seperti itu ya, ini ya. Jadi bagi kalian yang masih dalam tahap belajar bahasa Inggris gitu ya, yang kemampuannya itu masih biasa-biasa saja, saya yakin akan sulit memenggal bunyi yang didengarnya. Karena bunyi tersebut didengarkan oleh mereka sebagai untayan bunyi yang tersambung menjadi satu. Ya, karena biasanya native speakers of English itu, jadi penutur asli bahasa Inggris itu, kalau ngomong sebuah kalimat itu dianya untayan bunyi yang tersambung menjadi satu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak dipenggal. Biasanya dalam satu nafas dia berbicara dalam sebuah kalimat ya. Untuk sebuah kalimat biasanya mereka akan ngomong dalam satu nafas. Bagi pembelajar bahasa Inggris ya, mereka akan susah untuk memenggal bunyi-bunyi tersebut. Ya, karena bunyinya terlalu panjang. Yang terkesan menjadi satu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Misalkan contoh di sini ya. Contoh di sini, an interpreter in court setting could be asked to translate a legal document. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi dalam satu kalimat ini diujarkan dalam satu nafas. Ya, jadi terkesan dianya itu bunyi-bunyi tersebut ya, untayan bunyi tersebut tersambung menjadi satu ya. Ya akan berbeda ketika kita katakan an interpreter in a court setting could be asked to translate a legal document. Mungkin akan sedikit berbeda seperti itu. Cuma pada faktanya biasanya penutur asli bahasa Inggris itu ya akan ngomong satu kalimat itu dalam satu nafas. Jadi terkesan bunyinya itu tersambung menjadi satu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. An interpreter in the court setting could be asked to translate a legal document. Ya. Jadi bagi pembelajar bahasa Inggris ya, hal tersebut mereka masih mengalami kesulitan untuk memenggal kalimat-kalimatnya. Mungkin mereka masih akan kesulitan untuk menemukan, waduh, subjeknya yang mana nih, verbnya yang mana, kira-kira seperti itu. Ya, jadi di sini kebanyakan pembelajar bahasa Inggris ya setelah mendengar tuturan yang di atas ini tadi ya, an interpreter setting could be asked to translate a legal document.
akan kesulitan untuk mengucapkan kembali. Susah mereka akan mengucapkan kembali. Ya, apa namanya itu uh, sesuai dengan apa yang penutur asli katakan. Ya. Ketika disuruh untuk mengucapkan kembali, saya yakin mereka akan kesulitan. Ya. Berbeda apabila membaca ya, reading ya, beda ya. Ini kan ujaran. Jadi secara langsung dia mendengarkan secara langsung. An interpreter court setting could be asked to translate a legal document dan kemudian dia diminta untuk mengucapkan kembali. Bagi pembelajar bahasa Inggris, mereka akan menemukan kesulitan untuk mengulangnya kembali ya, secara utuh ya. Dan biasanya mereka akan dengan salah memenggal tiap-tiap kata dari kalimat tersebut. Ya, biasa saja an interpreter in a court setting could be asked to translate a legal document. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi pemenggalan tiap-tiap katanya itu mereka biasanya masih menemukan kesulitan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, ini merupakan pertanyaan yang besar gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Ya, kenapa mereka susah untuk menangkap itu? Ya, karena ini tadi. Ya, karena kurangnya pemahaman tentang bahasa Inggris. Ya, wajar gitu ya. Karena pemahaman kita tentang bahasa Inggris masih kurang, jadi ketika kita mendengarkan sebuah kalimat yang mungkin panjang, gitu ya, yang subjeknya ternyata agak sedikit complicated, ya, kemudian kita mendengar subjek yang complicated seperti tadi, maka kita akan kesulitan untuk mengucapkannya kembali. Ya, jadi pemahaman tentang bahasa Inggrisnya masih kurang, itu sudah pasti jelas gitu ya. Hal ini juga terjadi karena pembelajar bahasa Inggris itu tidak mengenal sintaksis dan semantik bahasa Inggris. Ya, bisa jadi seperti itu juga. Ya, secara sintaksnya, secara struktur kalimatnya kita masih belum tahu juga. Ya. Jadi yang namanya kalimat secara sintaks kan NP plus VP ya, kira-kira seperti itu. Jadi mereka masih belum mengenal itu. Atau mungkin semantik bahasa Inggris mereka juga masih belum paham. Ya, bisa jadi mereka tidak tahu arti kata dari an interpreter mungkin atau a court setting atau bisa jadi a legal document, bisa jadi mereka masih belum paham tentang uh, maksud dari atau arti dari kosakata tersebut. Ya, jadi mereka kesulitan untuk memahaminya. Oke. Jadi ketidakmampuan menangkap bunyi yang didengar juga bisa sebenarnya disebabkan karena di dalam otaknya itu tidak ada tilas, ini ya, ini yang paling penting nih, tilas neurofisiologis atau neurophysiological trace ya. Jadi tidak ada tilas neurofisiologis di otaknya. Itulah kenapa mereka kesusahan untuk menangkap bunyi-bunyi tersebut. Ya, apa itu tilas neurofisiologis? Ya, ini ya, yaitu jejak atau tilas di otak yang menunjukkan bahwa dia pernah mendengar bunyi tertentu atau bunyi tersebut. Nah, contohnya yang tadi ya. Misalkan tadi an interpreter, jadi mereka dia tidak pernah mendengar kata interpreter sebelumnya. Jadi tidak ada tilas neurofisiologis di otaknya. Atau mungkin bisa jadi tidak ada sebelumnya tidak ada tilas neurofisiologis tentang a legal document di otaknya. Jadi dia akan kesulitan untuk menangkap kalimat tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya bahasa tersebut atau kosakata tersebut masih asing bagi dia. Tidak pernah dia dengar sebelumnya. Apabila sudah pernah dia dengar sebelumnya kalimat-kalimat kata-kata tersebut atau kosakata tersebut sudah pernah dia dengar sebelumnya, maka bisa kita katakan bahwa sebenarnya di otaknya ada tilas neurofisiologis. Tetapi apabila kosakata tersebut belum pernah dia dengar sebelumnya, maka tidak akan ada yang namanya tilas neurofisiologis di dalam otaknya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Misalkan contoh di sini ya.
Ya, ketika seorang muslim ya, misalkan aja ada seorang muslim yang meminta kepada seseorang yang non muslim untuk menirukan apa yang diucapkan, ini hanya contoh ya. Ya, hanya contoh saja. Misalkan saja ada yang muslim eh, ini hanya sekedar untuk ilmu saja ya. Ya. Jadi misalkan saja ada muslim yang mengatakan bahwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalkan saja contoh ya. Ya, kemudian dia bereksperimen untuk dia berbicara ini ya di depan seorang non muslim misalkan saja ya. Kemudian untuk penelitiannya saja kemudian non muslim tersebut disuruh untuk menirukan apa yang diucapkannya. Ya, sudah pasti seorang yang non muslim tersebut ya dapat dipastikan akan mengalami kesulitan ya atau tidak mampu menangkap bunyi-bunyi tersebut karena di dalam otaknya ya tidak ada jejak tentang bunyi bahasa Arab dan vokal-vokal panjang Arab gitu ya sehingga dia sama sekali tidak menangkap satu suku kata pun dari kalimat tersebut. Tetapi akan berbeda ceritanya apabila non muslim tersebut pernah terpapar oleh atau pernah mendengar tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira seperti itu. Ini contoh saja ya. Jadi apabila non-muslim tersebut pernah mendengar kata ini, bisa jadi dia akan mampu mengucapkannya kembali. Tetapi apabila dia tidak pernah terpapar tentang kosakata ini, maka sulit bagi non-muslim tersebut untuk mengucapkannya kembali. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi seorang yang non-muslim tersebut dapat dipastikan akan mengalami ketidakmampuan menangkap bunyi-bunyi tersebut karena di dalam otaknya itu tidak ada jejak tentang bunyi bahasa Arab dan vokal-vokal panjang Arab gitu ya. Sehingga dia sama sekali tidak menangkap satu suku kata pun dari kalimat tersebut. Ya. Tapi sekali lagi ya, akan berbeda ceritanya apabila non-muslim tersebut sering terpapar dengan kalimat tersebut. Maka kemungkinan besar mungkin dia akan bisa mengulanginya lagi. Ya, walaupun tidak utuh, ya tidak secara utuh mungkin bisa jadi dia bisa mengulanginya karena sering terpapar oleh kalimat tersebut. Jadi intinya di sini ada tilas neurofisiologis di otaknya. Oke. Kemudian kita akan berbicara tentang tahapan dari persepsi ujaran ini. Ya, jadi dalam mempersepsi ujaran sebenarnya manusia itu mengalami 3 tahap. Ya, jadi ada 3 tahap dalam persepsi ujaran ya. Yang pertama itu ada yang namanya tahap auditori, kemudian ada tahap fonetik, kemudian ada tahap fonologis. Ya, sebenarnya ketiga tahapan ini katanya apa? Berlangsung sangat cepat. Ya. Ketiga ini ya. Nah, tahapan itu bergulirnya itu sangat cepat dan biasanya sih tidak kita sadari. Ya, tanpa kita sadari ya intinya itu ya. Jadi 3 tahap ini akan bergulir sangat cepat dan tanpa kita sadari. Tahapan-tahapan ini juga terkadang ya mungkin bisa jadi dapat tersendat ya. Saat tahap auditori tersendat, kemudian ke fonetik, kemudian ke fonologisnya cepat ya bisa jadi tersebut. Atau mengalami gangguan. Ya, ketiga tahapan ini bisa jadi dia akan mengalami gangguan. Yang mungkin bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri, ya bisa jadi. Atau mungkin gangguan dari luar, dari orang lain, kira-kira seperti itu ya. Atau suasana lingkungan sekitarnya, bisa jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke tahap auditori dulu. Jadi apa itu tahap auditori? Ya, jadi pada tahap ini orang itu mendengar bunyi. Ya, jadi orang mendengar bunyi, kemudian menerima seluruhnya bunyi-bunyi yang dia dengarnya tadi diterima seluruhnya di ingatan sensorialnya dulu. Ya, tanpa melakukan analisis apapun. Ya, jadi tahap auditori itu semua yang dia dengar dengan menggunakan telinga indera pendengarannya dia itu ditangkap seluruhnya di ingatan sensorial tanpa kita analisis ya itu bunyi apa ketika kita sudah melakukan ada perlakuan di situ maka ada analisis di situ di sini tanpa analisis apapun ya jadi semua yang kita dengar itu otomatis akan diterima di ingatan sensorial ya, apapun itu. Kemudian bunyi yang diterima itu ya bisa berupa bunyi lepas itu bunyi apa aja ya. Atau bisa juga bunyi tersebut berupa kata atau mungkin
ya, berupa kalimat, dan itu semua dipersepsi apa adanya, ya, tanpa ada pelakuan apapun ya, tanpa ada pelakuan khusus, ya, dipersepsi apa adanya. Kita dengar masuk ke sensorial. Jadi hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak bisa menyimpan masukan dalam jangka panjang. Ya, jadi intinya di sini ingatan sensorial itu tidak bisa menyimpan memori itu atau ujaran itu terlalu lama. Ya, jadi sifatnya itu hanya sementara saja. Itulah kenapa semua yang kita dengar itu pasti masuk dulu ke sensorial. Ada perlakuan atau tak ada perlakuan, semuanya pasti masuk dulu. Nah, kalau ada perlakuan maka akan berbeda lagi ceritanya ya. Ya, intinya ini semua yang kita dengar itu akan masuk ke ingatan sensorial kita. Ya, ingat sekali lagi tanpa melakukan analisis apapun ya, semuanya pasti masuk tanpa kita sadari pasti masuk ke ingatan sensorial kita. Ini namanya tahap auditori ya. Kemudian ini ya. Jadi kemudian seringkali orang tidak mendengar apa yang telah ditangkap oleh ingatan sensorial tersebut. Seringkali ya. Ya, jadi seringkali orang tidak mendengar apa yang telah ditangkap oleh ingatan sensorial tersebut. Ya, tapi intinya di sini analisis atau pemrosesan yang terjadi biasanya terbatas ya. Terbatasnya pada apa? Pada pembedaan apakah bunyi itu bunyi manusia, barang, atau lainnya. Ya, jadi analisisnya itu ya terjadi biasanya terbatas. Kita hanya membedakan bahwa oh ini suaranya ini, oh suaranya ini suaranya ini, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi itu analisis yang kita lakukan biasanya seperti itu. Kemudian contohnya seperti apa? Nanti contohnya seperti apa di tahap ini ya, tahap auditori ini ya. Ya, jadi intinya di sini tahap ini adalah mendengar bunyi, menerima seluruhnya di ingatan sensorial tanpa melakukan analisis apapun. Kemudian yang diterima itu biasanya bunyi lepas, kata ataupun kalimat, dan itu dipersepsi apa adanya tanpa ada analisis apapun ya. Jadi sifatnya yang tidak bisa menyimpan masukan dalam jangka panjang, ini namanya ingatan sensorial. Jadi terus kemudian seringkali orang tidak mendengar apa yang telah ditangkap oleh ingatan sensorial tersebut. Seringkali ya, orang tidak mendengar apa yang telah ditangkap. Ditangkap saja, tapi tidak mendengar. Intinya di sini masuk saja ke ingatan sensorial, tapi tidak kita dengar sejatinya itu apa. Tapi semuanya otomatis masuk ke, ingat ya, ini beda ya. Jadi otomatis semua yang kita dengar, semua yang kita tangkap oleh indera pendengaran itu masuk di ingatan sensorial. Ya, tapi seringkali kita itu tidak mendengar itu sebenarnya bunyi apa. Tapi otomatis masuk ya. Saya harap kalian paham bedanya. Kemudian analisis atau pemrosesan yang terjadi biasanya terbatas ya. Jadi intinya itu yang benar-benar kita dengar itu biasanya ya terbatas pada pembedaan saja. Ya. Oh ini suara ini. Oh ini suara ini saja. Oh ini suara si dia. Oh ini suaranya si dia. Oh ini motornya dia. Ini suaranya ini. Kira-kira seperti itu. Hanya seperti itu saja. Jadi contohnya seperti apa? Yang contohnya seperti tadi. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke tahap fonetik. Ya. Jadi tahap fonetik itu terjadi adanya pemilahan ya, antara bunyi fonetik ya. Berarti kita ngomongin bunyi ya. Berarti antara bunyi yang tidak fonemis dan yang fonemis. Ya, jadi bunyi yang ada fonemnya dan bunyi yang tidak ada fonemnya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi umumnya orang itu hanya akan mempersepsi bunyi yang fonemis dalam bahasa ibunya. Ya, atau ya dalam bahasa yang dikuasainya saja. Ya, jadi apabila misalkan saja kita itu penutur asli bahasa Indonesia yang kita dengar ya, yang bisa masuk ke tahap fonetik itu adalah bunyi-bunyi yang dalam bentuk bahasa Indonesia saja. Ya, apabila ternyata yang kita dengar itu ada bahasa Arabnya, atau ada bahasa Spanyolnya, atau ada bahasa Italinya, sedangkan kita tidak bisa berbahasa tersebut, kita hanya bisa berbahasa Indonesia, maka yang bisa masuk ke tahap fonetik ya hanya bahasa Indonesia saja ya.
Jadi yang kita pilih itu yang hanya bahasa yang kita kuasai saja. Yang bahasa Arab yang tidak kita kuasai, yang kita dengar tadi, atau Itali atau Spanyol yang kita dengar tadi, maka tidak akan masuk ke tahap fonetik ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini ya, ini contohnya aja dulu. Oke. Contohnya di sini misalkan saja ya, kita lihat penutur asli bahasa Inggris itu tidak akan mempersepsi atau mungkin atau akan mempersepsi dengan tidak sempurna bunyi R, roll consonant ya. Saya harap kalian tahu roll consonant. Roll consonant itu adalah bunyi R yang digunakan oleh orang Indonesia. Ya, tidak akan mempersepsi. Jadi penutur asli bahasa Inggris ya, native speaker of English itu tidak akan mempersepsi bunyi R yang biasanya kita gunakan orang Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena mereka itu tidak memiliki tilas neurofisiologis tentang bunyi tersebut. Nah, karena dalam bahasa Inggris mereka tidak mengenal R roll consonant. Ya, mereka mengenal fricative consonants R. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dia akan mempersepsinya sebagai tilas yang ada. Maksudnya sini dia akan mempersepsinya sebagai fricative consonants R, bukan R, yang termirip dengan bunyi asing tersebut. Ya ini ya. Yang mirip dengan bunyi tersebut. Ya, yang tadinya kita gunakan R, maka mereka akan mencari sounds yang atau bunyi yang suaranya itu mirip ke sana, yang arahnya ke sana. Ya, kita pakai R, maka mereka biasanya akan membunyikannya dengan bentuk mempersepsinya sebagai bentuk R, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya yakin kalian pernah mendengar kalimat ini gitu ya. Ular melingkar-lingkar di atas pagar Pak Umar. Orang Indonesia akan menggunakan bunyi R, ya, roll consonant di sana. Ya, cuma apabila kita berbicara seperti tadi ya, ular melingkar-lingkar di atas pagar Pak Umar, maka native speaker of English karena mereka tidak ada tilas neurofisiologis tentang R, roll consonant, maka mereka akan menyebutnya menjadi R, fricative consonant atau retroflex consonants ya, menjadi R ya. Jadi yang tadinya ular melingkar-lingkar di atas pagar Pak Umar, maka mereka akan sebutkan menjadi ular R, bukan R ya. Ular melingkar-lingkar di atas pagar Pak Umar. Karena menurut mereka suara itulah yang termirip dengan suara roll consonant yang biasa kita gunakan. Ya. Begitu juga dengan kita ya, ingat ya, karena kita tahu native speakers of English itu tidak mengenal yang namanya roll consonants, mereka menggunakan fricative consonants or. Jadi apabila kita ingin berbicara dalam bahasa Inggris, ya seharusnya R atau roll consonants yang biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia ya harusnya kita ubah menjadi fricative consonants atau retroflex consonants ya, menjadi R. Ingat-ingat saja itu. Nah, misalkan saja a reader, ya, jangan menjadi reader ya, atau father jadi father ya, or father ya, bukan father, something like that. Ya, reader bukan reader ya. Karena mereka tidak ada sounds roll consonants R ya. Mereka mengenal fricative consonants atau retroflex consonants R, kira-kira seperti itu. Oke, ini pada tahap fonetik ya. Kemudian pada tahap fonologis ya. Pada tahap ini orang melakukan analisis lebih lanjut ya. Jadi dari fonetik tadi kemudian akan masuk ke tahap fonologis. Jadi kalau fonetik tadi bahasa mana aja yang dia kuasai saja, yang akan dia persepsi. Kalau dia tidak mengenal sounds tersebut maka tidak akan dipersepsi atau tidak akan masuk ke tahap fonetik. Nah, jadi kemudian setelah tahap fonetik dilalui maka akan masuk ke tahap fonologis. Ya, jadi pada tahap ini orang melakukan analisis lebih lanjut ya, intinya itu ya. Nah, yang sudah masuk ke fonetik tadi akan dianalisis lebih lanjut lagi dengan memilah bunyi yang sesuai dengan fonotaktik bahasanya.
dan mengabaikannya yang tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai dengan bahasa yang kita punya, maka kita akan mengabaikannya biasanya. Yang sesuai, maka itu yang akan kita analisis lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Jadi, setelah memastikan bahwa bunyi yang didengar itu adalah fonem gitu ya, dan gabungannya adalah morfem, barulah pencarian makna dimulai. Jadi fonem masuk ke morfem, kemudian kita baru maksudnya apa. Ya, itu terjadinya sangat cepat ya, sepersekian detik mungkin kali, kira-kira seperti itu. Ya, ya, jadi apabila kita seperti yang saya katakan tadi ya, apabila kita itu adalah orang Indonesia dan kita mendengar ada seseorang berujar dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Spanyol, bahasa Itali, dan bahasa Arab, campur-campur seperti itu, maka yang bisa kita masukkan itu hanya yang bahasa Indonesia saja ya, karena kita hanya paham yang bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Arab tadi kita tidak paham. Nah, jadi yang masuk ke tahap itu fonetik, fonologis, hanya yang bahasa Indonesia saja. Dan itu pun kita akan baru masuk ke tahap fonologis apabila ternyata bunyi-bunyi yang kita dengar itu adalah fonem dan gabungannya menjadi morfem ya. Utuh dalam bahasa Indonesia, baru kita tahu bahwa oh ini artinya ini. Dan sebenarnya proses ini juga sebenarnya masih terjadi di ingatan sensorial ya. Masih terjadi di ingatan sensorial. Jadi nanti kita akan bahas tentang memori juga nanti ya. Apa itu memori ya atau ingatan ya? Yaitu bagian ingatan yang hanya menyimpan masukan dalam jangka sangat pendek ya, sekitar 1/10 detik kan lah ya. Jadi proses atau tahapan ini masih terjadi di ingatan sensorial. Jadi dianya sepersekian detik saja. Ya, kita suara yang ditangkap oleh telinga masuk ke ingatan sensorial, akan masuk ke tahap ini masih terjadi di ingatan sensorial, akan masuk ke tahap fonetik apabila kita merasa bahwa oh bunyi ini atau suara ini kita kenal, ya akan masuk ke tahap itu, kemudian akan masuk lagi ke tahap fonologis apabila bunyi tersebut memang benar-benar bermakna. Ya, kalau tidak bermakna maka biasanya kita tahu bahwa aduh maksud kamu apa, kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Karena dalam bahasa kita tidak ada bunyi tersebut, kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Saya harap kalian semua paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim pertanyaan di kolom komentar ya. Untuk materi selanjutnya akan saya upload lagi, jadi mohon ditunggu saja. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching. Bye-bye.